Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang ancaman cybercrime di Indonesia. Yang pertama-tama kami akan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Saya Austin Muhammad Arya Bagaskara dari Administrasi Publik. Saya Puspa Indah Semono dari Program Studi Psikologi. Saya Nada Syakia Lasmana dari Program Studi Administrasi Publik. Nama saya Natasha Aurelia Keisha dari Prodi Ilmu Komunikasi. Nama saya Gina Muslimah dari Prodi Teknik Informatika. Nama saya Windy Putri Insani dari Teknologi Pangan. Materi yang pertama di sini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nat. Silakan Nat. Baik, yang pertama di sini ada apa sih cybercrime itu? Cybercrime adalah perkembangan jaringan internet yang memunculkan dampak negatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Roy Suryo, pakar teknologi informasi. Dalam penelitiannya menyatakan, kejahatan cybercrime kini marak di 5 kota besar di Indonesia. Dan dalam taraf yang cukup memprihatinkan, serta yang dilakukan oleh para hacker yang rata-rata anak muda yang kelihatannya sangat kreatif. Tetapi sesungguhnya mereka mencuri nomor kartu kredit melalui internet. Cybercrime dibagi menjadi 2 kategori, yakni cybercrime dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. Contohnya, cybercrime dalam pengertian sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer. Sedangkan cybercrime dalam arti luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer. Selanjutnya oleh rekan saya. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis cybercrime. Yang pertama ada scam, yang kedua ada phishing, yang ketiga ada spam, yang keempat ada malware, spyware, dan lain-lain. Nah, salah satu contoh kasus cybercrime di Indonesia yaitu peretasan data BPJS Kesehatan yang termasuk ke dalam phishing dan scam. Lalu apa sih pengertiannya? Yang pertama, phishing adalah suatu bentuk aktivitas di mana seseorang diancam atau ditangkap dengan konsep memancing oleh orang tersebut. Yang kedua, scam. Scam adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang maupun satu kelompok yang bertujuan untuk memanfaatkan serta menipu seseorang dengan cara kerja yang tidak diketahui dan dapat merugikan korban melalui sosial media. Korban dan pelakunya bisa siapa saja, orang lokal, bahkan orang asing. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Nah, yang selanjutnya ada kasus peretasan data BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan telah mengalami beberapa insiden kebocoran data yang signifikan. Salah satu insiden terbesar terjadi pada Mei 2021, di mana data pribadi sekitar 279 juta penduduk Indonesia bocor dan diperjualbelikan di forum hacker. Insiden ini menyoroti risiko besar dalam pengelolaan data, kesehatan, dan pentingnya langkah-langkah keamanan yang kuat. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya penyebaran kebocoran. Penyebab kebocoran data BPJS Kesehatan pada tahun 2021 yang melibatkan 279 juta data peserta adalah karena lemahnya pengelolaan akses dan database yang membuat peretas bisa masuk ke sistem BPJS. Ada kelemahan dalam manajemen hak akses sehingga pihak ketiga atau vendor yang diberikan akses, meski secara legal tidak diawasi atau audit dengan ketat sehingga berpotensi menyalahgunakan akses tersebut. Selain itu, celah teknis pada sistem penyimpanan dan administrasi data serta kurangnya monitoring dan pengamanan data secara real time juga menyebabkan kebocoran ini terjadi. Penyebab lain adalah adanya keteledoran dari sisi karyawan, seperti penggunaan komputer untuk mengakses sistem yang tidak diamankan dengan baik, apalagi saat bekerja dari rumah, sehingga tidak membuka celah bagi peretas. Sistem keamanan BPJS yang meskipun sudah berlapis, belum mampu menangkal metode peretasan yang semakin kompleks dan cepat berubah. Selanjutnya akan dijelaskan dengan... Baik, selanjutnya ada dampak resiko akibat kebocoran.
Akibat kebocoran data, identitas besar-besaran, risiko nyata meliputi pencurian identitas, penipuan finansial, dan pembukaan rekening atau layanan atas nama korban. Penyalahgunaan data untuk social engineering atau phishing dan potensi kompromi data layanan lain jika pengguna memakai informasi yang sama, password, email. Selain itu, ada risiko kerusakan reputasi institusi dan hilangnya kepercayaan publik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada solusi. Kebocoran data BPJS Kesehatan disebabkan oleh lemahnya sistem keamanan dan kurangnya pemantauan. Solusi utamanya adalah memperkuat keamanan informasi dengan siklus keamanan berkelanjutan, meliputi identifikasi resiko, penilaian ancaman, perlindungan data atau enkripsi dan pembatasan akses, serta pemantauan real time. Selain itu, pelatihan SDM juga penting agar kesadaran keamanan siber meningkat di seluruh organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulannya adalah penelitian ini menyimpulkan bahwa kebocoran data BPJS Kesehatan terjadi akibat lemahnya pemantauan dan kerentanan sistem keamanan TNI. Diperlukan pendekatan menyeluruh melalui siklus hidup keamanan yang mencakup identifikasi, penilaian, perlindungan, dan pemantauan berkelanjutan untuk meningkatkan keamanan data, mencegah kebocoran, serta menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan data yang aman. Dan di sini juga ada sumber-sumber referensi jurnalnya. Terima kasih, presentasi kami selesaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.